Halo semuanya, selamat datang kembali di Titik Terang. Hari ini kita akan menjelajahi suatu aspek yang tak terhindarkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu bagaimana kita bisa mendapatkan penghormatan dan disegani oleh orang lain. Ini bukan hanya tentang penampilan fisik atau kekayaan, melainkan tentang bagaimana kita membentuk kepribadian dan interaksi kita dengan dunia sekitar. Penghormatan bukanlah sesuatu yang bisa kita paksa orang lain untuk memberikan kepada kita. Sebaliknya, itu adalah hasil dari cara kita berkomunikasi, mengelola diri kita sendiri, dan memberikan nilai positif dalam hubungan kita. Tanpa basa-basi lagi, mari kita terjun lebih dalam ke dalam topik ini dan mengeksplorasi bersama cara-cara untuk membentuk karisma yang membuat kita disegani dan dihormati. 1. Tunjukkan kualitas diri tanpa banyak bicara. Pernah mendengar pepatah mulutmu harimaumu? Ya, pepatah itu adalah pepatah yang sangat relevan dalam kasus ini. Orang pasti ingin dilihat dengan segenap kelebihannya, maka tak jarang jika orang sangat suka memamerkan kelebihannya melalui perkataan-perkataan. Contoh yang sesuai adalah pada penggunaan sosial media. Banyak orang yang ramai membuat status hingga mengirim postingan yang isinya menunjukkan segala kelebihan yang ia miliki. Si pelaku mungkin tak menyadari bahwasanya tindakan seperti itu justru akan mengurangi rasa hormat dan segan dari orang yang ada di sekitarnya. Malahan, orang di sekitar malah menjadi risih atas kelakuan tersebut, sehingga tak perlu mengaum untuk terlihat sangar. Ia hanya diam. Begitupun yang berlaku pada manusia. Tak perlulah menunjukkan segala kelebihan dengan banyak bicara melalui lisan ataupun sosial media. Tunjukkan kualitasmu di dunia nyata, maka orang-orang akan menyegani dan menghormatimu. 2. Tegas. Menjadi orang baik memanglah perbuatan yang baik. Namun berbeda halnya dengan menjadi orang yang terlalu baik. Orang yang terlalu baik dan selalu bersedia memenuhi permintaan orang-orang akan cenderung dimanfaatkan oleh orang di sekitarnya. Maka dari itu, seseorang perlu berlaku tegas agar tidak dimanfaatkan oleh orang lain. Baik boleh, namun harus disertai dengan sifat tegas. Karena orang yang terlalu baik justru cenderung menjadi orang yang tidak disegani dan dihormati. 3. Bersikap ramah dan menghormati siapapun. Orang yang memiliki pembawaan ceria dan ramah kehadirannya akan lebih mudah disukai dan diterima oleh orang lain. Sifat rendah hati juga merupakan salah satu sikap yang dapat bikin orang lain jadi segan dan menghormatimu. Oleh karena itu, tunjukkan rasa antusias dan kepedulianmu pada sekitar. Kebaikan dan ketulusanmu pada sesama juga dapat menarik simpati dan kepercayaan dari orang-orang di sekitarmu. 4. Punya keahlian lebih di bidang tertentu. Orang yang punya suatu bakat lebih dalam dirinya, sekaligus kompeten di bidangnya, biasanya mampu membuat orang lain terkesan padanya. Biasanya suatu keahlian lebih yang dimiliki seseorang bisa menciptakan rasa kagum tersendiri di mata orang lain. Dan dari kekaguman inilah yang membuat mereka akan menjadi segan terhadapmu. 5. Atur cara bicara atau public speaking. Salah satu hal yang membuat orang menjadi segan dan hormat adalah kemampuan seseorang dalam public speaking. Orang akan mudah kagum dan menaruh hormat pada orang yang pandai public speaking. Sebab public speaking yang bagus dapat menarik perhatian lawan bicaranya, sehingga para lawan bicara dapat menaruh respect terhadap orang tersebut. Public speaking yang baik dapat dilakukan dengan cara berbicara sesuai dengan tingkat pemahaman lawan bicara, sehingga lawan bicara dapat mengerti maksud apa yang sedang dibicarakan. Perhatikan gestur tubuh, perhatikan kontak mata, melatih suara dan artikulasi, memperhatikan jeda dan memperhatikan tempo saat berbicara. 6. Bisa menempatkan diri saat sedang bicara pada orang lain. Umumnya, seseorang akan menyegani orang yang pandai menempatkan diri saat sedang berkomunikasi dengan lawan bicaranya. Seperti senantiasa menjaga intonasi suara, menjaga kontak mata, tidak menyela pembicaraan, mau menjadi pendengar yang baik, dan bicara sesuai dengan tingkat pemahaman yang kamu miliki. Selain itu, kepercayaan diri saat bicara juga perlu kamu miliki agar bisa membuat orang lain merasa nyaman dan lebih percaya kepadamu.
Kepiawaianmu dalam bicara dan merespons obrolan dapat menaruh respek lebih dari orang sekitar terhadapmu. 7. Kendalikan emosi. Orang yang kehilangan kesabaran dengan amarah yang meledak-ledak akan kehilangan rasa hormat dari orang sekitar. Bahkan, orang yang sering marah akan dihindari oleh banyak orang. Maka dari itu, salah satu cara untuk menjadi orang yang disegani dan dihormati adalah dengan belajar mengendalikan emosi. Berbagai cara dapat dilakukan agar seseorang bisa terhindar dari marah, di antaranya selalu berpikiran positif, memikirkan dampak buruk jika marah, mengubah posisi jika saat itu berdiri, cobalah untuk duduk, berhenti bicara, atau kamu bisa mencuci muka dengan air. 8. Jaga penampilan. First impression itu penting, apalagi untuk mendapat perhatian orang lain. Orang cenderung akan segan kepada orang yang berpenampilan rapi dan menjaga penampilannya. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk menjaga penampilan adalah berpakaian sesuai dengan situasi dan kondisi, berpakaian yang pas sehingga enak dipandang, perawatan misalnya, perawatan untuk mencegah jerawat, mencerahkan kulit wajah, dan lain sebagainya. Dan yang terpenting adalah berolahraga rutin agar tetap bugar. 9. Tepati janji. Ada pepatah yang mengatakan bahwa orang dinilai dari perkataannya. Apakah orang itu menepati setiap perkataannya dan janji yang dibuat atau tidak? Orang yang dapat menepati janjinya dinilai bisa menjaga komitmen. Dan salah satu hal yang dapat membuat orang disegani adalah dengan menjadi orang yang menepati janjinya. 10. Tepat waktu. Indonesia memang terkenal dengan budaya jam karet. Apapun selalu telat dan molor. Namun jika ingin disegani dan dihormati orang, baiknya jangan mengikuti budaya ini. Menunggu itu memang membosankan, dan orang lain tidak suka menunggu. Orang yang menunggu juga akan kehilangan respek. Namun beda halnya dengan orang yang ditunggu. Biasanya, orang yang ditunggu dan ia telat, ia merasa segan terhadap orang yang menunggunya. Maka dari itu, lebih baik menjadi tepat waktu dan menunggu daripada telat dan menjadi yang ditunggu. 11. Leadership. Menjadi leader atau pemimpin berbeda dengan menjadi bos. Menjadi bos cenderung menjadi orang yang sering memerintah tanpa merangkul bawahannya. Berbeda dengan bos, seorang leader adalah orang yang memimpin dengan tak hanya memerintah, namun juga membantu kelompok mencapai tujuan bersama. Umumnya, seorang leader adalah orang yang dihormati dan disegani. Seseorang tidak perlu menjadi leader dalam satu kelompok, namun lebih kepada memiliki jiwa leadership. Jiwa leadership dapat ditumbuhkan melalui cara berikut. Ambil inisiatif di situasi yang mendesak, tetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang, dan buatlah rencana untuk mencapainya. Latih public speaking agar bisa didengar orang lain. Jangan banyak bicara dan sedikit bertindak. Lakukan apa yang diyakini benar, perlakukan orang lain dengan hormat, dan jangan marah atau menyalahkan orang lain saat menghadapi masalah. 12. Berani menegur perilaku buruk. Menegur orang lain atas perilaku buruk mereka kemungkinan besar akan membuatmu keluar dari zona nyaman. Terutama jika mereka adalah seseorang yang dekat dalam hidupmu, mungkin akan terasa cukup tak nyaman bila dipikirkan. Namun, perlu diingat bahwa kamu harus berdiri dan memperjuangkan kebaikan yang kamu yakini. Menyuarakan pendapatmu di bawah konteks yang benar adalah salah satu cara terbaik orang dapat menghormatimu, bahkan jika mereka tidak setuju dengan pendapatmu. Itulah 12 cara untuk menjadi orang yang disegani dan dihormati versi titik terang. Apabila kamu mau menambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.